Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Fediansyah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aplikasi foraminifera. Kegunaan foraminifera ini ialah menentukan umur relatif batuan, eksplorasi minyak, biostratigrafi, litostratigrafi, dan juga fosil batimetri, fosil horizon, fosil lingkungan, dan yang lainnya yang ada di presentasi ini. Untuk preparasi sampel ini merupakan proses persiapan sebelum analisa sampel dan spesimen yang kita ambil pada saat filter kemarin. Lalu kita persiapkan hingga kita jadikan saitan tipis untuk dilakukan pengamatan mikroskopis. Langkah-langkah preparasi sampel ini ialah penghancuran, pencucian, perendaman, pembilasan, pengeringan, pengayakan, dan analisa. Yang pertama ialah penghancuran sampel. Kita menggunakan tambahan seperti ban karet. Fungsinya ini supaya fosil yang kita hancurkan ini tidak rusak saat penghancuran sampel. Kita menghancurkan butiran sampelnya ini yang jadi bongkahan hingga menjadi butiran halus atau kurang lebih pasir kasar. Lalu ada pencucian sampel menggunakan air bersih dan deterjen. Dilakukan pengulangan jika diperlukan sampai sampel dirasa cukup bersih. Lalu ada perendaman sampel menggunakan aquades dan hidrogen peroksida dengan perbandingan aquades lebih banyak daripada peroksida. Dilakukan perendaman selama 24 jam, dilakukan pengarukan juga selama setiap 3-5 jam sekali. Lalu ada pembilasan sampel setelah dilakukan perendaman, sampel dibilas menggunakan air bersih agar sampel bersih dari sisa-sisa peroksida atau aquades. Lalu setelah dicuci bersih, dilakukan proses pengeringan. Proses pengeringan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa cara yang normal, atas sinar matahari, atau juga bisa disangrai menggunakan wajan dan juga api, atau juga bisa menggunakan oven. Lalu dilakukan proses pengayakan menggunakan shaker atau alat pengayakan otomatis hingga terbentuk ukuran 30, 50, 100, hingga 200. Dan yang akan kita pakai untuk analisa ialah ukuran 50 dan 100. Lalu ada analisis sampel. Setelah kita melakukan berbagai macam runtutan ataupun step-step, kita masuk ke bagian analisis sampel, bertujuan untuk menemukan fosil dari sampel yang sudah dipreparasi. Penentuan umur relatif lapisan batuan ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif terhadap posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Dengan kata lain, umur relatif tidak menunjukkan angka, tetapi pernyataan bahwa tentang mana yang lebih tua atau yang lebih muda, berdasarkan proses pembentukannya. Penentuan umur relatif batuan ini menggunakan foraminifera planktonik. Selain jumlah genus sedikit, plankton sangat peka terhadap perubahan kadar garam. Hal ini menyebabkan hidup suatu spesies mempunyai kisaran umur pendek sehingga baik untuk menciri umur suatu lapisan batuan. Penentuan umur relatif batuan foraminifera besar, film protozoa kelas Sarcodina, dipakai sebagai penentu umur relatif karena umumnya sebagai umur pendek, sehingga sangat baik sebagai fosil penunjuk. Penentuan umur berdasarkan foraminifera besar, khususnya di Indonesia, biasanya menggunakan klasifikasi huruf yang dikemukakan oleh Adam 1970. Kalau untuk yang tadi yang planktonik ada zonasi Blow 1969, Boli 1966, dan Postuma 1971. Ini contoh yang dipakai untuk foraminifera planktonik. Dalam penentuan umur fosil ini bisa kita pakai 3 cara, yaitu fosil indeks atau fosil dengan persebaran yang tidak rare, tapi common atau abundan, persebaran yang sedikit pokoknya. Hidupnya umurnya sedikit, tapi persebarannya malah luas untuk fosil indeks ini. Bisa juga dipakai yang awal paling akhir atau akhir paling awal, dan juga bisa dipakai dengan yang bersinggungan, fosil-fosil foraminifera yang bersinggungan. Lalu kita masuk ke penentuan lingkungan pengendapan batuan adalah suatu kumpulan dari kondisi fisika, kimia, dan biologi di mana sedimen terakumulasi menurut Brumbain dan Sloss 1963. Selain itu banyak pula para ahli yang mengungkapkan tentang definisi lingkungan pengendapan antara Selly 1978 mendefinisikan suatu keadaan di permukaan bumi yang disebabkan oleh interaksi antara faktor-faktor fisika.
Penentuan lingkungan pengendapan Tipsworth, Setzer, dan Smith menyusun klasifikasi zona batimetri untuk lingkungan pengendapan atau laut marine berdasarkan data asosiasi mikrofosil dan rasio P atau B dari Teluk Meksiko, yang kemudian digabungkan dengan data asosiasi litologi, sedimentologi, dan tektoniknya. Klasifikasinya dapat digunakan untuk dasar penentuan paleobatimetri, batuan yang berumur Kenozoikum. Tadi penelitiannya diusulkan 8 zona. Lalu ada darat, transisi, ada neritik tengah dengan kedalaman 0 sampai 20 meter, lalu ada neritik laut terbuka, neritik tengah juga dengan kedalaman 20 sampai 100, lalu ada neritik luar 100 sampai 200 meter, lalu ada batial atas 200 sampai 500 meter, lalu ada batial bawah dengan kedalaman 500 sampai 2000 meter, lalu ada abisal, laut yang lebih dalam lebih dari 2000 meter. Ini contoh yang digunakan untuk foraminifera bentonik. Ada rare, common, abundan. Untuk rare ini 1 sampai 5, common 6 sampai 10, dan abundan ini lebih dari 10. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.